Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan daripada pembahasan kita dalam rangka masih mengutip hikmah dari surah Al-Bayyinah, sekarang masih di ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul, utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, yang membacakan daripada lembaran-lembaran Al-Quran. Sebagaimana di materi sebelumnya, mengutip surah Al-Bayyinah yang keseluruhannya, di ayat 2 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, manusia di sisi Allah yang paling mulia, yang Allah turunkan untuk membawa kebenaran bagi seluruh umat. Di ayat 2 ini, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulullah yang membacakan lembaran-lembaran daripada Al-Quran. Kadang kita kalau mikir, ada satu problem, satu masalah yang memang susah kita selesaikan. Ketika kita membuka lembaran daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, maka di situ akan ketemu titik tumpu solusinya. Contoh hal kecil. Siapa sih gitu kan? Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu merupakan manusia yang benar-benar paling mulia. Beliau menyebarkan kebenaran dengan membawa mukjizat yang terbesar ini, yaitu Al-Quran. Jadi ketika Rasul, caranya untuk menyampaikan atau membuktikan yang orang-orang kafir dan orang-orang musyrik perlu pembuktian yang benar-benar nyata. Di sini Allah mengatakan ada pada kitab suci Al-Quran. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, cintailah Al-Quran sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Karena apa? Ketika hidup kita dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan tentram. Segala masalah, segala problematika, segala solusi ada pada di dalam kitab suci Al-Quran. Teman-teman jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan pada ayatnya, fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya itu, di dalam lembaran yang dibacakan oleh Rasulullah, itu terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar. Banyak, jadi kalau orang mengatakan apa sih pedoman yang paling benar, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat bagi seluruh manusia, khususnya orang mukmin. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah mereka terpecah belah, orang-orang ahlul kitab, setelah atau sehingga datang kepada mereka bukti yang benar-benar nyata. Teman-teman jemaah fillah dimanapun Anda berada, Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang paling sakral. Sekali lagi saya pesan, apapun problematika dalam hidup kita yang menurut kita susah mencari solusinya, bukalah Al-Quran. Semuanya ada pasti di dalam Al-Quran. Kalaupun memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, di campuran antara As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Makanya mari teman-teman semuanya, kita mencintai Allah, membaca daripada kitab Allah, mempelajari daripada kehidupan bagaimana hidup ini supaya senantiasa bermanfaat, minimal bagi diri pribadi. Ya, konsep realitas hidup gini, kita menarik dalam pada keterangan khairun nas anfa'uhum linnas, itu memang sangat susah. Kita kategorikan dulu itu sangatlah jauh. Ya minimal
kita itu hidup di dunia tidak merugikan orang lain. Minimal bermanfaat bagi diri kita dulu dan tidak merugikan orang lain. Teman-teman jemaah fillah dimanapun Anda berada. Sebenarnya hidup itu gampang. Hidup itu gampang, tidak perlu banyak dipikirkan. Akan tetapi ya setan itu pintar. Ini kalau kita tarik secara garis lurus dan realitas yang ada. Hidup ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang sudah disampaikan di ayat-ayat sebelumnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak sepatutnya kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanyalah untuk beribadah kepada kami. Seperti itu. Yang namanya hidup ya. Teman-teman silahkan komen di bawah. Kita bangun jam 3 pagi. Contoh, melaksanakan daripada sholat malam sampai subuh dan sebagainya. Dari awal mulai jam 7 kita mencari apa? Mencari kehidupan, mencari ma'isyah atau mencari mencari nafkah. Dengan cara ya misalnya berdagang, dengan cara ya misalnya ke kantor, dengan cara ya misalnya kemana, apapun itu, berkebun ataupun itu. Kita mencari daripada kehidupan untuk bekal kita. Misal sampai jam 5 sore, beres kita kerja. 1 kali 30 hari kita mendapatkan daripada upah daripada kerja kita. Sebenarnya gini. Ketika kita memahami itu lebih dalam, ya sudah ngapain dipikirin lagi gitu loh. Ya tapi gini. Kadang manusia itu setan itu emang pinter banget. Kadang gini, kata setan, besok gimana ya? Aduh, pingin rumah gue, pingin tingkat. Rumah sih udah punya, motor udah punya, tapi motor pingin 2, mobil udah ada, mobil pingin 2, bini udah ada, bini pingin 2, masa ya gitu kan. Terus misalnya, aduh gimana ya masa depan gue nanti ya. Nah itu aduh. Jadi istilah yang bikin kita hidup, kita banyak mengeluh, aduh gimana gitu loh gitu kan. Itu kan kadang yang kita nggak terasa. Tiba-tiba bilang, aduh kok gini, aduh kok gitu, aduh lagi gitu kan. Nah makanya dalam agama Islam ada salah satu kalimat ini pengganti aduh kalau menurut saya. Yaitu apa? Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Ketika kita mengganti daripada kata aduh itu dengan astagfirullah, hidup kita akan tenang. Terus kalau ada pertanyaan, bang itu mah cuman iya doang secara materi, secara pemahaman. Tapi secara realitas sangat susah. Kata siapa? Memang saya pun mengalami realitas seperti itu, memang susah. Kadang saya juga berpikir gini, aduh gimana ya besok, aduh gimana ya ini. Tapi kadang di sisi lain saya sadar, masa sih gue gini-gini terus? Masa sih gini-gini terus? Gitu kan? Apakah bisa kita mengubah konsep kehidupan menjadi lebih tertata dan indah? Oh bisa. Teman-teman pernah ngeliat gak? Orang yang, maksudnya kawan teman-teman atau ya saudara atau siapapun itu, dia tuh hidupnya tuh ayem, tentrem, tenang dan sebagainya. Karena mungkin dia mengamalkan daripada tiga konsep ini, 3 pilar. Yang pertama ikhlas, tawakal, sabar plus bersyukur. Sekali lagi, yang pertama ikhlas, sabar, tawakal plus bersyukur. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kita tuh rela. Jadi ya udah, apa ya bahasa ikhlas dalam bahasa Indonesia tuh? Pasrah gitu kan. Ya udah pasrah aja udah. Pasrah terhadap takdir Allah. Tapi jangan lupa tawakalnya, jangan lupa syariatnya. Seperti itu. Teman-teman jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke dalam materi yang tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini membawakan daripada lembaran-lembaran yang berupa Al-Quran untuk menyebarkan rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Terus daripada Rasulullah itu merupakan manusia yang paling mulia.
cintailah Allah, maka Allah akan mencintai kita. Susah cinta kepada Allah, cintailah Rasulullah, maka Rasulullah akan mencintai kita. Ketika Rasulullah mencintai kita, masa sih Allah nggak cinta sama kita, gitu kan? Ini pesan saya sekali lagi nih. Hidup, konsep hidup ada 3. Pertama ya, ikhlas, sabar, tawakal, dan bersyukur. Bersyukur daripada nikmat Allah. Di sini kita begini, di sini kita begini atas daripada izin dan kehendak Allah. Tetaplah tenang dan santai menjalani hidup. Mari kita sharing bersama-sama. Klik di kolom komentar. Oke? Sekali lagi, pesan saya, ketika kita ingin dicintai Allah, maka cintailah Rasulullah. Ketika Rasulullah mencintai kita, maka Allah akan mencintai kita dong. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Like, comment, and share. Apabila video ini selalu menjadi pengingat bagi kita semua. Dukung terus channel ini, semoga bermanfaat bagi umat seluruh alam, seluruh jagat raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.